Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan melanjutkan penjelasan tentang Dasa Akusala Kamapatha. 10 jalan ketidakbajikan. Nah, 10 jalan ketidakbajikan ini yang akan bisa menjatuhkan ya atau menghasilkan kelahiran di alam penderitaan. Oleh sebab itu, penting sekali untuk kita ketahui. Jadi hari ini Bante akan menjelaskan tentang 3 wajikama. Ya, sebelumnya Bante sudah menjelaskan musawada. Bante akan melanjutkan wajikama berikutnya. Yang pertama adalah pisuna waja. Sering diterjemahkan sebagai memecah belah atau ucapan yang memecah belah atau ucapan fitnah. Nah, yang mana yang benar? Marilah kita lihat dari segi Pali-nya. Yang pertama, pisati samaging sancunititi pisuna. Nah, penjelasan yang pertama ini menjelaskan bahwa apa yang disebut sebagai pisuna adalah yang menghancurkan atau melumatkan, ya, melumatkan apa? Keharmonisan, samagi. Jadi yang melumatkan atau menghancurkan keharmonisan. Nah, penjelasan yang kedua, piang sunyang karotiti pisuna. Piang adalah kedekatan, persahabatan, pertemanan, atau rasa cinta. Sunyang hilang, karoti melakukan. Jadi jika menghilangkan persahabatan, menghilangkan pertemanan dan lain sebagainya, itu disebut pisuna. Jadi ucapan yang menghilangkan persahabatan orang atau merusak persahabatan orang itu adalah ucapan pisuna. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa pisuna waja adalah ucapan yang memecah belah hubungan seseorang. Nah, marilah kita lihat ada berapa faktor berhasilnya dilakukan ucapan salah ini. Nah, faktor yang pertama adalah pisunaya bhinditabo, ya, orang yang dipecah belah, ya, orang yang dipecah belah karena ucapan yang memecah belah. Jadi ini mengacu kepada si korban. Ya, jadi ada korbannya, korban yang terpecah belah. Yang kedua adalah tapurapia kamyata, artinya adalah orang yang ingin, ya, apakah karena menginginkan dicintai atau hanya menginginkan hubungan orang tersebut pecah belah. Ya. Kadang orang memecah belah bukan untuk agar mendapat perhatian atau mendapat cinta dari salah satu pihak, tetapi hanya sekedar untuk memecah belah hubungan orang. Nah, keduanya termasuk dalam salah satu faktor pisuna waja ini. Nah, yang ketiga adalah wayamo, usaha untuk mengucapkan, usaha untuk memecah belah tersebut. Yang keempat adalah jananang. Jadi si korban mengetahui, memahami ya maksud dari apa yang diucapkan. Nah, jika sebuah ucapan itu memecah belah, maka itu termasuk pisuna waja. Nah, tapi di sini juga dijelaskan bahwa kalau usaha kita memecah belah atau ucapan kita yang memecah belah itu sesuatu yang salah, nah itu termasuk musawada. Nah, tapi kalau yang benar tapi sifatnya juga untuk memecah belah, nah itu tidak termasuk musawada, hanya pisuna waja. Jadi kalau itu sesuatu yang salah dan maksudnya adalah untuk memecah belah, maka 2 kamapatha dilakukan. Yang pertama musawada, yang kedua adalah memecah belah. Nah, dia akan menjadi kamapatha kalau berhasil memecah belah hubungan orang. Nah, jadi misalnya kalau dia berusaha tetapi hubungan orang tidak rusak, ya, tidak terpecah belah, maka tidak jadi kamapatha. Nah, kama ini tidak bisa menghasilkan kelahiran di alam rendah. Nah, yang kedua adalah parusa waja. Sering diterjemahkan sebagai ucapan kasar, omongan kasar, makian, umpatan, dan lain sebagainya. Kita lihat dari palinya, parusang karotiti, parusa. Ya. Jadi parusang itu adalah kasar, melakukan dengan kasar. Ya. Jadi yang ucapan yang membuat atau ucapan yang bersifat kasar disebut parusa waja, ucapan kasar. Nah, ucapan kasar ini juga ada 3 faktor. Ya. Yang pertama adalah kopo, artinya yang mengucapkannya harus sedang marah. Ya. Jadi dalam keadaan marah.
Yang kedua, upakuto. Upakuto adalah mengacu kepada si korban. Berarti orang yang menerima ucapan kasar. Yang ketiga, akosana. Akosana adalah umpatan, makian, cacian, atau ucapan kasar. Nah, kita tahu bahwa si pelaku haruslah sedang marah untuk bisa menyempurnakan ketiga faktor ini. Jadi misalnya, kadang orang tua atau guru meskipun ucapannya kasar tapi sebetulnya tidak marah. Misalnya, diceritakan jika seorang anak dia sangat ingin keluar ke hutan, ya, mau bermain di hutan. Tapi orang tuanya khawatir, ya, khawatir anaknya pergi di hutan nanti ketemu bahaya dan lain sebagainya. Tapi anaknya tetap bersikeras, keras kepala mau pergi ke hutan. Ya. Lalu mamanya atau bapaknya, ya kadang dia bisa nakut-nakuti. Mudah-mudahan nanti ditabrak kerbau betina, mati baru tahu rasa. Kayak begitu. Tapi ucapan tersebut tidak dengan kasar, hanya untuk menakut-nakuti anak saja. Nah, jadi ucapan tersebut ya, karena tidak diikuti oleh kemarahan atau niat marah, jadi itu tidak termasuk parusa waca katanya. Nah, jadi hanya menjadi kamapada atau bisa menghasilkan kelahiran di alam rendah kalau niatnya adalah memang untuk marah dan mengucapkan ucapan marah atau makian dan ada si korban. Jadi 3 faktor jika terpenuhi akan menjadi kamapada, menghasilkan kelahiran di alam rendah. Nah, yang ketiga, sampapalapa. Sampapalapa berasal dari kata sampang dan palapa. Sampang artinya apa? Dari sebuah prefix atau kata depan, sang. Ya. Sang artinya di sini adalah hita sukang, kesejahteraan dan kebahagiaan. Jadi, sang hita sukang, palati, winaseti iti, sampang. Ya, jadi yang disebut sebagai sampa. Sampa itu apa? Segala sesuatu yang merusak atau menghancurkan. Menghancurkan apa? Kesejahteraan dan kebahagiaan. Jadi segala sesuatu yang merusak atau menghancurkan kesejahteraan dan kebahagiaan itu disebut sebagai sampah. Nah, mungkin ini bisa diserap ya dalam bahasa Indonesia menjadi sampah, tapi maknanya jadi agak sedikit melenceng. Nah, jadi ucapan yang bersifat sampah atau merusak kesejahteraan atau kebahagiaan jadi disebut sebagai sampah waca. Nah, tapi di sini sampah palapa. Nah, palapa di sini apa? Sampang, palapatiti, sampah palapa. Ya. Yang disebut sebagai sampah palapa adalah ucapan sampah ya, yang diucapkan dengan beraneka ragam, dengan bermacam-macam cara. Ya. Nah, itulah yang disebut sebagai sampah palapa. Sehingga seringkali diterjemahkan sebagai ucapan kosong, ya, atau kadang diterjemahkan sebagai gosip. Nah, nanti kita akan tahu bahwa yang mana yang sesungguhnya merupakan sampah palapa. Nah, ada 2 faktor untuk bisa melakukan sampah palapa. Yang pertama adalah niratthakatha puratta. Niratthakatha puratta artinya adalah bahwa ada orang yang mengucapkan ucapan yang nirata, tidak ada maknanya. Tidak bermakna di sini artinya adalah tidak bermanfaat. Ya, bukan berarti tidak ada arti, tapi tidak bermanfaat, tidak memiliki manfaat. Jadi kita tahu bahwa sampah palapa adalah ucapan yang tidak bermanfaat. Nah, faktor yang kedua adalah kathanang, ucapan. Ya, segala sesuatu yang diucapkan. Jadi kalau kita mendefinisikan sampah palapa berarti semua ucapan yang tidak memiliki manfaat. Nah, yang mana saja yang termasuk sampah palapa? Ya, kalau kita analisa, kalau sesuatu itu benar tapi tidak bermanfaat, apakah termasuk sampah palapa? Atau segala sesuatu yang tidak benar dan tidak bermanfaat baru termasuk sampah palapa? Nah, jadi menurut Paramadhadipani, kitab yang ditulis oleh seorang Sayadaw yang terkenal di Myanmar, namanya Ledi Sayadaw. Nah, Ledi Sayadaw menjelaskan di dalam Paramadhadipani bahwa hanya ucapan yang salah saja. Jika ucapan itu tidak benar dan tidak bermanfaat, maka akan menjadi kamapada. Nah,
kama ini bisa menghasilkan kelahiran di alam rendah. Tapi kalau ucapan tersebut adalah hal yang benar, tetapi waktu diucapkan tidak mempertimbangkan bahwa ada manfaat atau tidak ada manfaat, maka itu hanya merupakan sampapalapa kama saja. Ya, hanya ucapan yang tidak bermanfaat saja, tapi tidak menghasilkan kama padha untuk terlahir di alam rendah. Nah, apakah penjelasan ini beralasan? Apakah ada referensinya? Ya, tentu ada. Ya, di Abhidhamma ya dijelaskan bahwa bahkan seorang anagami pun ya yang sudah mencapai tingkat kesucian ketiga itu masih bisa melakukan sampapalapa, masih bisa mengucapkan sampapalapa. Nah, artinya seorang anagami tidak bisa mengucapkan ucapan yang salah, tentunya ya, tidak pernah berbohong kan ya. Nah, tapi sesuatu yang benar diucapkan, tapi sesungguhnya kadang-kadang tidak bermanfaat. Nah, oleh sebab itu seorang anagami masih bisa melakukan sampapalapa, tetapi karena tidak menghasilkan kama padha, anagami pun juga masih bisa melakukannya. Anagami sebagaimana yang kita ketahui sudah tidak bisa terlahir di alam rendah ya. Oleh sebab itu enggak mungkin sampapalapanya bisa menghasilkan kama padha. Nah, juga kita tahu bahwa sekarang sesuatu yang benar ya, itu bisa jadi sampapalapa juga ya. Tapi kalau sesuatu yang salah itu maka bisa menjadi kama padha. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau dia tidak benar, apakah juga termasuk musawada? Ya, jadi pada saat melakukan itu, apakah dua kama sekaligus dilakukan? Oh, tidak dijelaskan seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada niat untuk berbohong, hanya menikmati ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat dan tidak benar. Nah, kalau menikmati ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat dan tidak benar lalu diucapkan, baru nanti bisa menghasilkan kelahiran di alam rendah. Tapi kalau hanya menikmati ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, tapi sesuatu yang benar, misalnya sejarah, cerita lampau, dan lain sebagainya, itu hanya termasuk sampapalapa. Dan kalau ucapan tersebut sebetulnya misalnya tentang artis, tentang raja, tentang politik, dan lain sebagainya, tapi ada manfaat di situ, nah itu bukan termasuk sampapalapa. Kemudian di kesimpulannya Bante ingin menjelaskan di 4 ya wacikama ini ya, ucapan 4 jenis ucapan ini. Nah, Bante jelaskan di depan bahwa juga bisa ditulis ya, bahkan bisa setelah ditulis dibuang atau bahkan bisa ditulis di dinding ya, tidak selalu harus diucapkan ya. Nah, pertanyaannya apa? Apakah 4 ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan salah daripada ucapan salah? Nah, ternyata dia masuk kategori ucapan salah. Kenapa? Karena di Sarat Hadipanitika ya merupakan sub komentar atau sub penjelas makna dari kitab Winaya. Di sana menjelaskan bahwa waci tuari bahula wutito wacato pawatang ducaritanti waci ducaritang. Ya. Yang disebut sebagai ucapan salah itu adalah tindakan salah yang terjadi ya dari ucapan yang kebanyakan dilakukan di atau muncul di mulut. Nah, jadi kalau kebanyakan muncul di mulut berarti sedikit ada bisa muncul dari tubuh juga. Nah, oleh sebab itu kebanyakan karena ucapan salah ya, ucapan kasar, ucapan yang memecah belah, ucapan yang tidak bermanfaat dan salah ya. Nah, itu adalah dari ucapan, dari mulut. Tapi kadang ya sedikit banyak kalau ditulis, tulisan kasar misalnya, atau tulisan yang bisa memecah belah, atau pesan yang bisa memecah belah, surat yang bisa memecah belah, atau cuma sekedar artikel yang ditulis ya, tapi ternyata tidak bermanfaat. Nah, hati-hati ya, zaman sekarang banyak orang menaruh banyak yang tidak bermanfaat ya, bahkan yang tidak benar di internet dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa termasuk sampapalapa kama dan nanti bisa terlahir di alam penderitaan ya kalau kontennya atau isinya tidak benar dan tidak bermanfaat. Nah, demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.